Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas proyek 1 mata kuliah dasar-dasar matematika dengan dosen pengampu Dr. Detaliano Riza Monehevi, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Wulan Rahmawati dengan NIM 25040200089 dari Prodi Pendidikan Matematika Rombel 3. Nah, pada pembahasan video kali ini ada dua pembahasan nih. Yang pertama itu ada permasalahan penarikan kesimpulan, dan yang kedua ada permasalahan metode pembuktian. Nah, kedua permasalahan ini nantinya akan dibuktikan juga dengan langkah-langkahnya. Nah, masuk ke yang pertama yaitu ada permasalahan penarikan kesimpulan. Sebelum masuk ke soal, di sini ada yang namanya aturan penyimpulan, di mana aturan penyimpulan ini terdiri dari 9. Yang pertama yaitu ada modus ponens. Modus ponens ini disingkat dengan MP. Nah, di sini ada dua premis. Jika premis yang pertama yaitu jika P maka Q, dan premis yang kedua P maka akan menyimpulkan atau disimpulkan Q. Yang kedua ada yang namanya modus tollens atau disingkat dengan MT. Di sini juga ada dua premis. Premis yang pertama jika P maka Q, premis yang kedua yaitu negasi dari Q. Nah, akan menghasilkan atau disimpulkan negasi P. Kemudian yang ketiga ada yang namanya silogisme atau disingkat dengan sil. Di sini ada dua premis. Premis yang pertama jika P maka Q dan premis yang kedua jika Q maka R. Maka dari dua premis ini akan disimpulkan bahwa jika P maka R. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya destruktif silogisme atau disingkat dengan DS. Nah, jika ada dua premis, premis yang pertama itu P atau Q, dan premis yang kedua negasi dari P, maka akan menghasilkan atau disimpulkan Q. Nah, yang kelima ada konstruktif dilema atau disingkat dengan KD. Ada dua premis di sini. Jika premis yang pertama ini, jika P maka Q, dan jika R maka S, maka untuk premis yang kedua, P atau R, maka dapat disimpulkan bahwa Q atau S. Nah, untuk yang keenam ada yang namanya destruktif dilema atau biasa disingkat dengan DD. Jika ada dua premis, premis yang pertama jika P maka Q dan jika R maka S, dan premis yang kedua negasi Q atau negasi S, maka disimpulkan di sini negasi P atau negasi R. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya simplifikasi atau biasa disebut dengan SIM. Di, di sini ada premis P dan Q, maka bisa disimpulkan dengan Q. Nah, ini juga bisa kita komutatifkan. Misalnya Q dan P, maka bisa disimpulkan dengan Q, seperti itu. Kemudian yang kedelapan yaitu ada yang namanya adisi atau biasa disebut dengan add. Ada premis P, maka kita bisa adisikan menjadi P atau Q. Kemudian yang kesembilan ada yang namanya konjungsi atau conj. Jika ada premis P dan premis Q, maka akan menghasilkan, atau jika dikonjungsikan akan menghasilkan P dan Q. Nah, kemudian setelah kita mengetahui aturan penyimpulan, ini ada soal permasalahan penarikan kesimpulan. Soalnya yaitu susunlah bukti formal kesahan argumen berikut dengan memakai lambang-lambang proporsi yang sudah diberikan. Jika ayah mencuci mobil, maka ibu membuka jendela dan kakak menyapu teras. Jika kakak menyapu teras atau adik menyalakan musik, maka suasana rumah menjadi segar. Ayah mencuci mobil. Oleh karena itu, suasana rumah menjadi segar dengan lambang-lambang proporsinya yaitu C, J, S, M, R. Kemudian dari soal ini kita selesaikan nih dengan yang pertama itu dimisalkan dulu dari lambang proporsinya ini. Kita misalkan C sebagai ayah mencuci mobil, dan J ini ibu membuka jendela, S melambangkan kakak menyapu teras, M ini melambangkan adik menyalakan musik, dan yang R ini melambangkan suasana rumah menjadi segar. Nah, dari soal ini kita tentukan nih premis-premisnya. Nah, premis yang pertama ini, jika ayah mencuci mobil, maka ibu membuka jendela dan kakak menyapu teras. Nah, dilambangkan C, jika C maka J dan S. Nah, untuk premis yang kedua, ini ada jika kakak menyapu teras atau adik menyalakan musik, maka suasana rumah menjadi segar. Jika S atau M, maka R. Nah, untuk premis yang ketiga yaitu ayah mencuci mobil, dilambangkan dengan R. Untuk kesimpulannya yaitu oleh karena itu suasana rumah menjadi segar, dilambangkan dengan R. Nah, dari ketiga premis ini, kita tentukan nih mana premis yang bisa kita lakukan aturan penyimpulan ini.
dan menyimpulkan suatu premis lagi. Nah, yang pertama ini kita bisa modus ponenskan premis pertama dan premis ketiga menghasilkan J dan S. Kemudian kita bisa simplifikasikan dari premis keempat ini menghasilkan S. Kemudian yang keenam ini kita dari premis kelima ini kita adisikan menghasilkan S atau M. Nah, dari premis kedua dan keenam ini kita bisa lakukan aturan penyimpulan modus ponens menghasilkan R. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa argumen tersebut sah. Karena apa? Karena kita tadi dari soal ini sudah diketahui kesimpulannya R, kita buktikan, maka ini juga buktinya hasilnya R. Jadi disimpulkan bahwa argumen tersebut sah. Kemudian yang kedua ini ada permasalahan metode pembuktian. Nah, untuk metode pembuktian ini sebenarnya ada 4. Nah, tapi saya akan menggunakan metode pembuktian induksi matematik. Nah, untuk soalnya, buktikan dengan induksi matematik bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 1 dikali 2 plus 2 dikali 3 plus 3 dikali 4 plus dan seterusnya plus n dikalikan n plus 1 sama dengan n dikalikan n plus 1 dikali n plus 2 per 3. Nah, kita selesaikan permasalahan ini dengan yang pertama itu dimisalkan dulu dengan PN. Menghasilkan 1 kali 2 plus 2 kali 3 plus 3 kali 4 plus dan seterusnya plus N dikalikan N plus 1 dikalikan N dikalikan N plus 1 dikali N plus 2 per 3. Nah, karena kita sudah misalkan PN, maka selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai PN ini dengan 1 menjadi P1 ya kan. Nah, di sini basisnya ini diketahui 1 kali 2. Nah, kita sama dengankan dengan hasilnya nih. Hasilnya disubstitusikan dengan 1 menjadi 1 dikali 1 plus 1 dikali 1 plus 2 per 3. Nah, dari basis dan hasilnya ini akan dihasilkan 2 sama dengan 2. Jadi, karena basis dan hasilnya ini udah sama, berarti jelas bahwa P1-nya benar. Kemudian setelah kita misalkan P1, kita asumsikan nih PK benar untuk suatu bilangan asli K. Jadi bentuk PN ini, N-nya itu kita ganti dengan K. Berarti 1 dikali 2 plus 2 dikali 3 plus 3 dikali 4 plus dan seterusnya plus K dikali K plus 1 dikali K dikali K plus 1 dikali K plus 2 per 3. Ini dimisalkan dengan bentuk ini dimisalkan dengan ini bintang ya. Kemudian setelah kita asumsikan PK benar, kita tunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar nih. Jadi dari bentuk ini, K-nya ini kita substitusikan jadi K plus 1. Menghasilkan 1 dikali 2 plus 2 dikali 3 plus 3 dikali 4 plus dan seterusnya plus K dikali K plus 1 ini masih sama. Kemudian baru ditambahkan dengan ini yang sudah disubstitusikan dengan K plus 1. Menghasilkan K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1. Sama dengan ini juga K-nya disubstitusikan dengan K plus 1. Menghasilkan K plus 1 dikalikan K plus 1 plus 1 dikali K plus 1 plus 2 per 3. Ini akan menghasilkan K plus 1 dikali K plus 2 dikali K plus 3. Ini kita asumsikan benar juga. Kemudian berdasarkan bintang, bintang ini tadi em, bentuk dari PK ya teman-teman di sini diperoleh bahwa 1 dikali 2 plus 2 dikali 3 plus 3 dikali 4 plus dan seterusnya plus K dikalikan K plus 1 ditambah dengan K plus 1 dikalikan K plus 2. Ini akan menghasilkan tadi dari bentuk ini itu menghasilkan K dikalikan K plus 1 dikali K plus 2 sampai per 3. Nah, ini kita masukkan ke sini, kemudian ditambah dengan ini, K plus 1 dikali K plus 2. Nah, karena ada bentuk yang sama nih, K plus 1 dikali K plus 2, maka kita bisa faktorkan nih, K plus 1 K plus 2-nya keluar, kemudian tinggal K per 3 plus 1. Plus 1 tuh dari mana? Ini plus 1 ini kita gampangnya seperti ini. Bentuk ini jika dikalikan dengan ini akan menghasilkan ini seperti itu ya kan. Nah, kemudian diperoleh K plus 1 dikali K plus 2 dikalikan K plus 3 per 3. Akan menghasilkan
K plus 1 dikali K plus 2 dikali K plus 3 per 3. Nah, bentuk ini itu sudah sama dengan asumsi kita pada PK plus 1 ya. Udah sama nih, udah benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terbukti bahwa PK plus 1 benar, sehingga berdasarkan induksi matematik dapat disimpulkan bahwa PN 1 dikali 2 plus 2 dikali 3 plus 3 dikali 4 plus dan seterusnya plus N dikali N plus 1 sama dengan N dikalikan N plus 1 dikali N plus 2 per 3 selalu benar untuk setiap bilangan asli N. Jadi, soal ini terbukti benar ya teman-teman. Baik, karena pembahasannya sudah semua, mulai dari permasalahan tadi yang pertama dan yang kedua ini sudah selesai semua. Pembahasan kita kali ini di video ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.